Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita dapat berhadir melanjutkan pengajian masih di dalam bagian yang kedua kitab akidah yang disusun oleh Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar tentang Ar-Rusul, para nabi dan para rasul. Di pertemuan yang terakhir kita membahas tentang firasat dari seorang rahib Bahira tentang kelahiran nabi, dan beliau sudah diutus ke dalam pertemuan pertama dengan Nabi Muhammad saat beliau berusia 13 tahun, diberitahukan kepada Abu Thalib bahwa keponakannya itu adalah Nabi akhir zaman dan diminta agar perjalanan ke Syam dibatalkan demi keselamatan Muhammad. Dan masuk bagian berikutnya, ma'rifatu ulama'il yahudi bimaw'idi khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan ulama-ulama Yahudi tentang waktu munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebenarnya sudah menjadi kata jamak, bentuk mufradnya alim. Pengetahuan ulama-ulama. Jadi ketika jamak dijamakkan kembali secara bahasa seharusnya menjadi sirah muntahal jumu'. Namun karena di dalam bahasa Indonesia untuk kata orang alim sudah dimufradkan kata ulama, seperti untuk nama malaikat sudah dimufradkan dari bentuk jamak malaikatun, maka dijamakkan sekali lagi. Pengetahuan ulama-ulama Yahudi tentang jadwal munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indama iqtaraba maw'idu khurujil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, alima ahlul kitabi bidzalika bi amaratin kanat indahum. Ketika sudah dekat waktu munculnya Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Karena ada 4 yang diakui oleh Allah di dalam Al-Quran. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabi'ina man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman merujuk kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
walladzina hadu, dan orang-orang yang beragama bersyariat Yahudi, pengikut Nabi Musa, wan nasara, dan pengikut Nasrani yang bersyariat Nasrani, pengikut Nabi Isa. Yang keempat, wassabiina, dan kalangan sabi, itu pengikut Nabi Daud alaihissalam. Siapa mereka? Man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini ahlul kitab selain daripada umat Islam. Mereka beriman kepada Allah. Karena itu Yahudi Tuhannya Allah. Nasrani Tuhannya Allah. Hanya saja yang Nasrani di Indonesia tidak fasih bertutur dengan lafaz bahasa Arab. Mereka tidak menyebut Allah. Mereka menyebutnya Tuhan Allah. Kalau dalam bahasa orang Yahudi, mereka menyebutnya Il. Makanya ada Elai dalam bahasa mereka. Menyebutkan kepada Allah Ta'ala. Ahlul kitab ini telah mengetahui dekatnya waktu muncul Nabi akhir zaman bi amaratin kanat indahum, dengan tanda-tanda yang ada di dalam manuskrip mereka, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur, bahkan agama-agama Arabi, agama budaya Konghucu, Buddha, Hindu, mereka itu sudah terdapat di dalam kitabnya tentang tanda Nabi akhir zaman. Dan itu banyak ceramah-ceramah dari pakar teologi tentang pelajaran dari agama lain terkait kelahiran Nabi akhir zaman. Warawa Abu Zar'ata bi isnadi sahihin an Usama bin Zaidin an abihi Zaid bin al-Harisah, telah meriwayatkan Abu Zar'ah dengan sanad yang sahih dari Usamah bin Zaid, dari ayahnya Zaid bin Harithah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam iltaqa bi Zaid bin Amr ibn Nufail qabla al-bi'sati. Pernah suatu ketika sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, beliau pernah bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Wa kana mimma akhbara bihi Zaidun ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara informasi yang disampaikan oleh Zaid bin Amr bin Nufail kepada Rasul kala itu sebelum menjadi nabi, annahu rahala fi talabid dinil haqqi, dinat tauhidi. Ia melakukan rihlah, perjalanan, untuk mencari agama yang benar, yaitu agama tauhid. Faqala lahu hibrun minasyam. Maka dalam pencarian beliau ini bertemulah dengan seorang rahib, pendeta dari negeri Syam. Innaka latas'alu an dinin ma na'lamu alaihi ahadan ya'budullaha bihi illa syekhun bil jazirati. Kata pendeta ini, engkau benar-benar sedang bertanya tentang suatu agama, ma na'lamu alaihi ahadan, yang kami tidak tahu ada seorang pun ya'budullaha bihi, yang beribadah menyembah kepada Allah dengan agama tersebut, illa syekhun bil jazirati, kecuali ada seorang pria tua. Syekhun itu digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan pada kemungkinan dua perkara. Yang pertama tua dari sisi umur, dan yang kedua tua dari sisi ilmu. Maka anak kecil yang sangat alim juga dipanggil syekh. Nanti ada orang tua yang sangat jahil juga dipanggil syekh. Itu karena merujuk kepada umur atau merujuk kepada ilmunya. Illa syekhun bil jazirati, kecuali ada seorang pria tua yang tinggal di jazirah Arab maksudnya. Qala, maka kata Zaid bin Amr bin Nufail tadi,
Fakharajtu, lalu aku keluar untuk melakukan perjalanan. Faqadimtu alaihi, maka aku datangi orang tua yang dimaksud. Fa akhbartuhu billadzi kharajtu lahu, maka aku beritahukan alasan kedatanganku. Faqala inna kulla man ra'aita fi dhalalatin mimman anta. Sesungguhnya setiap orang yang engkau temui itu sedang dalam keadaan tersesat. Sesat keyakinan, sesat akidah. Mimman anta. Kamu ini orang mana? Awak pandai kata. Inna kulla man ra'aitu fi dhalalatin. Bukan yang kamu lihat. Setiap orang yang aku temui itu semua dalam keadaan tersesat. Dia merasa tenang dalam kesesatannya karena rata-rata demikian. Kecuali kamu. Mimman anta. Kamu datang dari mana? Qultu, kata Zaid bin Amr bin Nufail. Ana min ahli baitillah. Saya penduduk negeri Mekah. Tempat keberadaan Baitullah. Wa min ahli syauki wal qiradhi. Saya ini orang yang beraktivitas di pasar. Faqala, karena orang Mekah itu adalah para pedagang. Innahu qad kharaja fi baladika nabiyyun. Kalau engkau melakukan perjalanan untuk mencari agama yang benar, ketahuilah, sekarang di negerimu baru saja muncul seorang nabi. Digampung kata. Au kharijun, ataupun di luar negerimu. Au kharaja najmuhu, atau bintangnya itu sedang terbit. Farji' fasaddiqhu wattabi'hu. Maka kembalilah ke kampungmu, percayalah kepadanya, benarkan dakwahnya, wattabi'hu, ikutilah ajarannya. Bayangkan, Zaid bin Amr bin Nufail ini dari Mekah, beliau merantau untuk mencari agama yang benar. Kenapa beliau keluar dari Mekah? Karena di Mekah tidak ada agama. Di Mekah itu mereka menyembah Allah Ta'ala melalui perantaraan berhala. Mereka yakin Allah sebagai Tuhan, tetapi metodologi ibadahnya itu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak ada syariat. Hanya tahu cara beribadah, itu pun salah. Mereka menyembah berhala. Di Mekah nggak ada agama. Nggak ada kitab suci yang turun di Mekah. Maka ketika kita berdiskusi dengan kawan-kawan yang mengaku-ngaku salafi ini, salah satu senjata andalan mereka di dalam diskusi, kalau memang Wahabi itu salah, kenapa Allah Ta'ala izinkan mereka berkuasa di Mekah dan Madinah? Maka silap tak cara demikian. Maka ketika bertemu dalam diskusi dengan orang-orang seperti ini, saya jawab, oh kalau begitu, Rasulullah dulu salah. Karena yang berkuasa di Mekah dan Madinah adalah Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Kalau alasannya hanya karena mereka berkuasa di atas negeri Mekah, mereka yang benar, maka seharusnya Muhammad salah karena Muhammad terusir dari Mekah. Dengar tuh. Ini hanya karena alasan sekarang yang berkuasa Wahabi. Ini bahkan hari ini Wahabi di Mekah, Madinah itu sudah dilucuti oleh kekuasaan Muhammad bin Salman. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Apa positifnya? Dakwah Wahabi itu menurun drastis. Karena yang menopang dakwah mereka adalah kerajaan Arab Saudi. Itu setiap alumni Universitas Islam Madinah Ummul Qura di Mekah itu berkewajiban untuk mendakwahkan ajaran Wahabi tersebut. Tidak terkecuali almarhum Abu Madinah. Cuma beliau tidak mau. Karena beliau tidak setuju menjalankan tugas, maka dicabut lisensi oleh mereka. Kageduk tu cekung. Orang tua saya ditugaskan oleh Universitas Islam Madinah untuk berdakwah di Papua. Beliau sudah datang ke Rian Jaya, ke Papua. Ketika baru datang beradaptasi, dia kalanya kan awaknya tapi Islam. Itu nyo ibu murtad. Saking beratnya tantangan. Maka akhirnya beliau kembali ke Aceh, beliau minta agar penugasannya ke Aceh. Sebab waktu tamat kuliah, beliau diberikan dua pilihan. Apakah mau ditugaskan di Indonesia atau di luar negeri, di luar Indonesia. Beliau memilih di Indonesia, pikir Indonesia cukup.
Ketika beliau pilih di Indonesia, ternyata penempatannya di Papua. Beliau cerita sudah datang ke Papua. Menandruk naik kanduri, ula, bui, puduk itu. Tambah kanduri lah, kan tahu sejuk. Akhirnya ke Bungkuh, baca walam kata Ocakung. Belajukan agar dipindahkan ke Aceh. Ternyata di Aceh tidak bisa karena sudah ditugaskan guru kita Syekh Muharrir Asy'ari LC. Beliau sudah bertugas di sini. Jadi tidak boleh di satu daerah ada lebih. Maka beliau bertugas di sini. Jadi hari ini Wahabi di Mekah Madinah tersebut sudah ditolak oleh Muhammad bin Salman dalam kewenangannya. Sebab itu proyek orang-orang luar negeri lah, Amerika dan lain sebagainya di belakang mereka. Ada di sisi positif. Dakwah mereka itu menurun, tetapi ada sisi negatif. Maksiat masuk ke Mekah dan Madinah. Dulu, hampir tidak pernah kita dapati di Mekah dan Madinah itu ada penduduk Mekah, Madinah, bahkan ada perempuan yang tidak pakai cadar. Tapi hari ini di media sosial kita perhatikan, di depan Masjid Nabawi melintas turis-turis itu yang terbuka aurat. Kenapa? Karena misi Muhammad bin Salman adalah tentang visi Arab 2030. Dia ubah semuanya itu menjadi metropolitan. Jadi semua hal-hal yang bertentangan dengan pariwisata, dengan kebebasan berekspresi itu ditentang habis-habisan. Ketika ada orang alim, mubaligh, da'i yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dipidana. Bahasa Orde Baru dulu di subversif, masuk penjara. Maka hari ini belum drastis. Dampak negatifnya, kemaksiatan merajalela. Maka hari ini, naudzubillahnya, bahkan ada orang-orang yang tidak paham tentang tujuan umrah itu yang mengajak jemaah untuk berziarah ke Al-Ula, itu tempat konser-konsernya, tentang kahayutan. Yang pertih lagi kita di Aceh, truk jame dari Malaysia, datang berkunjung ke Aceh, kemana kita ajak? Ke Suzuya. Saya pikir Malaysia hanya Suzuya. Kenapa? Karena bagi kita yang kenyan supermarket paling hebat. Ternyata saat kita berada di Medan, Suzunya beda dengan Jakarta. Deh. Bahkan di Medan saja, Suzuya seukuran kita tersebut minimarket. Ini juga rayaan. Jadi ini sikap ketika kita tidak memahami konteks orang berangkat umrah itu untuk beribadah, malah kita ajak ke tempat-tempat orang mencari kesenangan dunia di Arab, di Al-Ula tersebut. Ini contoh sederhana. Terjadi kemaksiatan. Dan itu pula yang bertentangan dengan konsep kemajuan ekonomi. Maka hari ini, ketika di Aceh, baru saja kita ribut-ribut tentang acara konser kemarin, ini sudah ada rencana konser lagi di Lok Sumawe, bahkan oleh guru kita, Abu Payapasi, sudah bersuara untuk jangan diadakan konser. Masalah kita, kalau hanya kita bersuara setiap kali ada kasus, kita suarakan, maka habis energi kita hanya untuk berbicara yang demikian. Maka harusnya kalau memang kita serius jangan ada konser di Aceh, masukkan dalam kanun. Gerakan DPRA untuk susun kanun jangan ada konser di Aceh apapun bentuk dan alasannya. Kalau memang itu tujuan. Tapi kalau hanya setiap ada kasus kita bergerak lagi, jadi habis energi 6 tahun bahasa. Atau yang kedua, karena memang ini sesuatu yang tidak bisa dilarang secara kanun, maka tentu orang yang bergerak untuk melawan ini menjadi inkonstitusi, menjadi salah. Lalu apa solusinya? Solusi sederhana saja. Dan itu menjadi persoalan mendasar di negeri kita. Bila selalu bergerak karena irama gendang orang lain, kita tidak akan pernah maju. Apa solusinya? Kita jaga kepentingan kita saja. Apa yang jadi masalah di konser? Ada banyak problematika, mulai dari masalah hukum menyanyi, hukum alat musik, bercampur laki-laki dan perempuan. Dan itu panjang pembicaraannya. Kalau kita bicarakan ini tentang musik haram. Kenapa haram musik itu saat nyanyi konser? Kenapa waktu lagu Indonesia Raya dengan himne Aceh hanya yang berharam? Yang ke musik, Cid. Oh, apa masalahnya? Bercampur laki-laki dan perempuan.
Kalau konser-konser di Aceh, itu laki-laki dan perempuan benar-benar dipisahkan. Ada petugasnya. Jadi masalah bukan lagi di konser. Yang kita khawatir, orang yang akan menuju ke tempat konser. Nyan wate jak kiban, wate wo na truk wo rumah. Ini masalah kita. Kalau hanya khawatir di tempat konser campur aduk laki-laki dan perempuan, panitia sanggup bekerja keras untuk memisah. Kalau persoalannya hanya tentang lagu itu halal haram, alat musik halal haram, maka harusnya semuanya seragam, termasuk lagu Indonesia Raya dengan musiknya dan juga himne Aceh. Lalu apa masalah kita? Masalah kita sebenarnya ketidakmampuan kita untuk berdakwah, anak-anak kita untuk tidak tertarik kepada hiburan yang seperti ini. Dan na'udzubillah, tidak ada usaha yang serius dan terstruktur untuk mengalihkan pola hiburan anak-anak kita kepada musik yang hura-hura yang sifatnya membosankan ini, kepada sesuatu yang mendatangkan kekuatan iman yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir, haflah dan lain sebagainya. Anak usaha. Jadi seharusnya yang dilakukan adalah tugas kita menjaga anak-anak kita. Analoginya, di Kampung Prada ini oleh tokoh masyarakat Geci, Tengku Imum, Tuhaput, tidak mau ada pedagang keliling yang jualan pakai gerobak, pakai becak atau asongan. Solusi yang sering kita temui, di pintu gerbang kampung ditulis, pedagang keliling dilarang masuk. Pedagang asongan dilarang masuk. Secara aturan ini inkonstitusional. Tidak ada ruang yang terlarang untuk orang mencari ekonomi. Urang kedemukan. Terlarang temu kampung. Untunglah para pedagang asongan ini tidak paham tentang hukum tata negara. Mereka gugatnya. Pertanyaan sederhananya, apa tujuan kita melarang pedagang keliling lewat di kampung kita? Anak-anak kita nanti belanja makanan yang tidak sehat. Oh, kalau begitu anak kita yang jaga. Sehingga kita sosialisasi kepada warga. Tolong jaga anak-anaknya, jangan berbelanja kepada pedagang keliling. Kalau anak-anak sudah dijaga begini lewat pedagang keliling, enggak ada seorang pun anak yang berbelanja. Nyan lehego ija kampung tanya. Yang kepuih begah Johanna pun ija. Nah, hai tibik nimit. Selesai masalah. Maka demikian pula pada persoalan konser ini. Andai kata kita jaga anak-anak kita untuk tidak datang ke konser. Dua go itu may pegat. Yang ketiga panitia langsung kalkulasi. Anak pada buat konser dia. Hai wa pangkal. Tapi kan ada yang membantah nanti. Udah kita larang anak-anak jangan belanja ke pedagang keliling. Tetap saja yang belanja. Buat peraturan. Ada sanksi. Siapapun orang tua yang mengizinkan anaknya berbelanja kepada pedagang keliling, maka nanti kegiatan di rumah keluarga tersebut akan diboikot oleh warga sekampung. Cipejak itu. Maka demikian pula persoalan tentang konser ini. Nanti ada yang menolak karena memang anaknya suka demikian. Buat peraturan. Orang tua yang mengizinkan anak-anaknya datang ke acara konser seperti ini, nanti pada acara-acara di rumahnya akan diboikot oleh perangkat kampung. Ataupun nanti ada alokasi bantuan-bantuan sosial, proyek dan lain sebagainya, akan di blacklist dari bantuan. Jadi, kalau ini yang kita lakukan, tinggal diperketat 3 regulasi saja di ruang publik. Yang pertama, siapapun yang berada di ruang publik wajib menutup aurat sesuai dengan batasan masing-masing. Yang agam menurut agam, yang ineng menurut ineng. Yang kedua, tidak boleh berboncengan laki-laki dan perempuan kecuali ada hubungan mahram ataupun suami istri. Yang ketiga, di atas jam 10 misalnya. Tidak boleh lagi yang usia sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi berada di luar kecuali bersama dengan keluarga. Positif. Tinggal kerahkan Satpol PP dan WH di tempat-tempat strategis yang ada lampu pengatur lalu lintas. Nyaman contohnya kan. Menan positif, anjir leluar. Ketika ada yang berboncengan, lihat lampu merah menyala, kendaraan berhenti. Coba cek, itu siapa di belakang? Adik, Pak. Adik ketemu kapan? Ketemu kemarin. Kajit Jawa juga deh. Kalau ini kita perketat peraturan, yakinlah siapapun minta izin diadakan konser, nunjuk izin.
Umpamanya dari pihak Kodam ingin buat konser, dari pihak Polda ingin buat konser, dari BNN mau buat konser, siapapun terserah, izinkan saja. Kenapa? Karena rata-rata konser dimulai jam 9. Mamnya poh tiploh ni mit bek dai medi yung iluwa. Mereka silakan lanjut konser. Siapa panitia saja bilang. Oh nanti ada yang menuding ini pemerintah Aceh, ini ulama Aceh sudah menghambat acara konser. Tidak kami hambat, kami tidak larang bapak-bapak konser. Kami hanya menjaga anak-anak kami agar tidak rusak akhlaknya. Lanjut mana? Tapi tidak ada yang berpikir struktur. Pokok ji demo macam ini. Itanya tadi demo itu belanja, iga paman demo tanya kita mau belanja. Karena setiap kali konser selalu ada anggaran untuk pengamanan demo. Nya menyahanat demo, hanya cok anggarannya. Menanti tim demo, alhamdulillah karena pengtamong lah. Saya khawatir jangan-jangan kalau tidak ada yang demo, mereka kondisikan untuk ada demo supaya bisa ambil anggaran. Ini contoh sederhana. Maka hari ini kita juga sedang bermasalah. Ketika tidak paham apa yang menjadi tujuan, maka kita sibuk pada persoalan itu. Maka hari ini kita bicara hanya secara parsial. Hanya tentang tidak boleh konser. Andai kata kita berbicara lebih substansial, bahasa kerennya, holistik dari A sampai Z, banyak masalah selesai. Nyan anak bajing lahir di pura pergaulan bebas dan lain sebagainya selesai hanya dengan 3 kanun tadi yang diperketat dan include konser di dalamnya. Tapi karena fokus kita hanya kepada konser, yang baik anak mit ijak berkonser. Yang mencewek ke dia ulelu, ujung batai lu ngah apa. Itu lu puntung apa. Karena pelanggaran syariat bagi kita hanya konser saja. Ini menunjukkan pemikiran kita yang sempit tentang syariat. Maka demikian pula Arab Saudi. Mereka hari ini sudah menolak dakwah-dakwah Wahabi tersebut dan fokus kepada pembangunan ekonomi. Jadi orang Arab saja yang uangnya tidak berseri tersebut sudah berpikir tentang bagaimana kegiatan ekonomi setelah era migas, minyak dan gas. Dubai, saya nonton di National Geographic. Rajanya itu ketika ditanya, Dubai, Qatar, ini Emirat Arab nih. Ketika mereka bangun gedung-gedung pencakar langit yang luar biasa. Ditanya oleh wartawan CNN. Namanya juga CNN, cuma nanya-nanya. Kenapa kalian habiskan anggaran setiap tahun membangun gedung-gedung yang spektakuler? Apa jawabannya? Ya, jawaban seharusnya itu juga menjadi renungan bagi para pemimpin di Aceh. Negeri kami ini dulunya padang pasir dan gersang. Nenek moyang kami adalah para penggembala, para peternak kambing. Ru'atus Syah, para penggembala kambing. Sampai tahun 90-an. Ini hanya padang pasir. Lalu hari ini ada eksploitasi dan eksplorasi besar-besaran. Keluarlah migas dari dalam tanah kami. Kami sadar bahwa migas ini tidak akan selalu ada. Akan tiba waktunya minyak dan gas ini habis dari bawah tanah kami. Dulu nenek moyang kami sudah pernah berjalan telanjang kaki di padang pasir menggembalakan ternak. Sekarang kami bisa menikmati kemajuan seperti ini. Lalu andai kata minyak dan gas ini habis, anak cucu kami akan makan apa? Apakah mereka akan kembali beternak kambing? Maka ketika sedang ada minyak dan gas, kami bangun pariwisata agar kalau minyak dan gas habis, uang tetap berputar di sini. Orang dari seluruh dunia akan datang kembali. Nyen pemikiran Raja Arab. Sedangkan Raja Aceh, kau aja dapat habis lah. Maka baru saja digadang-gadang 2027 akan habis dana otsus. Ya baru 2025 ngomong kayaknya. 2023, 2024 dana otsus 8 triliun nggak habis kita gunakan, 4 triliun dikembalikan ke pusat. Maka mutuah ya. Ipu habis peng itu. Maka saat itu saya teringat datang bertakziah bahwa meninggalnya ibunda dari Pak Setiabudi. Selesai doa bersama, sudah banyak tamu yang pulang, tinggallah kami beberapa orang lagi untuk kenduri makan malam. Duduk dan ada beberapa orang wartawan. Ditanyalah oleh wartawan ini, bagaimana tanggapan Bapak sebagai seorang senior di bidang birokrasi di Aceh
terkait dana otsus di Aceh ke depan tinggal 4 triliun lagi. Yang kita jawab bagaimana? Apa Setia Budi? Apa jawaban beliau? Apa gabuk tak, Mbak? Tinggal 4 triliun, Pak. Tinggal 4 triliun tu. Apa jawaban beliau? Mak ada gejok 8, kon pun cik dapat habis. Nyo gejok pun kapah, nak payah pulang deh. Itu ungkapan rasa frustasi beliau. Bagaimana uang yang tersedia tidak mampu kita pergunakan dengan maksimal. Maka ketika ada otsus, kita hanya memperkaya kelompok sendiri, keluarga sendiri. Oh, kakaya, ijak KPK, icut, habis hilang. Andai kata ada tokoh Aceh, pemimpin Aceh yang berfikir seperti pemimpin di Dubai, di Qatar, di Abu Dhabi. Kita sekarang ada dana otsus, bisa hidup, bisa berobat gratis, semuanya gratis. Nanti setelah otsus habis, anak-anak kita makan apa? Maka saya bayangkan kalkulasinya. Dengan 100 triliun lebih dana otsus saja yang masuk ke Aceh. Andai kata diinvestasikan oleh pemerintah untuk jalan tol saja. Nyo jalan tol 75 kilo hala dulu. Yang kena nanggrau tu lebih turun dunia. Bandung lebih tu jauh kau yang kurang cok gerau. 75 kilo hala dulu. 75 kilo itu biayanya 13,5 triliun. Pembebasan sudah lengkap semuanya. Beroperasi. 13,5 triliun. Bila jarak dari Chot Keeng sampai ke Kuala Simpang 465 km. 465 dibagi 75. Itu sekitar 8 kali lipat. 7 kali lipat. 13,5 kali 7, yang sekitar 85 triliun. 85 triliun investasi pemerintah Aceh untuk membangun jalan tol dari Chot Keeng sampai ke Kuala Simpang, milik pemerintah Aceh. Menyeturo na 2,000 buah motor menteng ijak dari Bandar Aceh ke deh, ubi motor Kijang Innova ya. Kalau setiap 1 kilometer hitungan biayanya 1,000, maka 465,000 satu mobil. Kali 2,000. Berapa miliar tu orang. Yang kalau jauh, kalau motor truk, kalau motor bus, berputar PAD kan sampai anak cucu. Maka untuk terowongan guru teh nak lagi bantuan dari pusat. Tapi ternyata 75 kilo tidak tembus-tembus. Kenapa? Karena pemikirannya tidak jauh. Yang kepikirnya kan air ke hidung. Yang penting ke berkaya, anak ke berkaya, cucu ke berkaya. Lebih cok ke PK, habis. Ganyan hang tenyotan. Ini bayangkan pemikiran pemimpin-pemimpin Arab tentang ekonomi. Maka hari ini, kita di Aceh tidak ada yang berfikir tentang ekonomi. Bagus kekhawatiran kita orang takut nanti anak-anak kita salah pergaulan ikut konser. Pertanyaan Aceh, adakah solusi supaya bagaimana ada alternatif hiburan yang islami, yang anak-anak kita suka dan orang lain tertarik untuk datang kemari? Mekah, sebelum era migas, mereka hidup pariwisata spiritual, haji. Vatikan, mereka tidak punya perkebunan, mereka tidak punya tambang. Tapi yang mereka jual adalah keimanan Persi Kristen ke seluruh dunia. Bantu bodohnya aja kena. Apa yang terjadi? Pendapatan per kapitanya itu rata-rata 3 miliar per jiwa per tahun. Itunya di Indonesia, dempuna. Dan pendapatan per kapitanya per tahun adalah 1,8 juta rupiah. 1,8 kali bagi dengan 5 miliar. Di Vatikan. Mereka punya konsep. Atau ambil konsep Monaco. Hanya 1,8 kilometer luas wilayah negaranya. Mereka juga tidak punya tambang. Punya tambang itu batik karung ya. Tapi mereka jual kemaksiatan ke seluruh dunia. Maka pendapatan per kapitanya sekitar 25 miliar per jiwa per tahun. Itu yang di Aceh, pun ada pula. Taat anak, maksud anak jelas. Maka yang datang ke Aceh, wisata ke Aceh adalah pariwisata yang enggak berkelas. Maka rata-rata bule yang datang ke Aceh, bule ke sini. Hanya pak hotel. Pak lungai sewa rumah ni mekat lah. Enggak ada bule kaya yang datang ke Aceh. Yang datang ke Aceh bule ke sini. Yang kafir haneja, yang Islam haneja. Kenapa? Karena pariwisata kita tidak jelas. Ini yang tidak dibayangkan oleh para pemimpin kita di Aceh. Apa yang akan kita kembangkan ekonomi di Aceh kalau otsus habis? Kalau habis otsus, maka Aceh akan defisit. Akan terjadi kemiskinan.
dan kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran. Kadal faqiru ayyakuna kufran, kata Nabi. Hampir-hampir saja orang fakir terjerumus kepada kekufuran. Maka seharusnya ada konsep ekonomi yang dibayangkan, yang dipikirkan. Tapi bukan hanya tentang sekedar legalitas tentang konser. Ada sesuatu yang lebih substansial. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Ini Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dari Mekah datang merantau mencari hidayah agama yang benar. Tiba-tiba informasi itu sudah muncul di kampung kamu. Itanya tajak bantah bodohnya, tajak minta ilmu. Ternyata kata orang-orang di luar, sumber ilmu itu ada di Aceh. Maka dulu ulama-ulama Nusantara datang dari Aceh. Islam di Jawa dikembangkan oleh orang Aceh. Jakarta dibangun oleh orang Aceh. Fatahillah. Tapi hari ini, karena Aceh terlalu sibuk membangun Indonesia sampai lupa membangun Aceh. Di Aceh menancap. Yang bangun Aceh, yang memajukan kota-kota di Aceh, urung PD. Karena PD sibuk membangun semua kota di Aceh, sampai PD lupa dibangun. Ngerti nggak? Tapi fikir ke gop. Kedua ke dok. Ini hal yang paling mendasar bagi kita. Kita lupa bahwa perkara dakwah itu jangan hanya melihat perkara kecil. Konser itu kita nggak setuju konser. Tetapi ketika fokus hanya tentang konser saja, maka kita lupa bahwa kemaksiatan sebenarnya bukan konser. Kemaksiatan sebenarnya adalah nyoinang agam bebas. Apakah di tempat konser atau di tempat yang lain. Sedangkan kawan-kawan hari ini yang bergerak di bidang dakwah dalam tanda kutip, hanya mempersoalkan orang yang berpacaran datang ke tempat konser. Bukan tentang mereka berpacaran. Hanya mempersoalkan kemaksiatan yang baru kemungkinan terjadi di tempat konser. Tapi sebelum melihat tengku-tengku di Aceh ini, seperti MPU yang resmi, berbicara tentang celana pendek, bagaimana mengantisipasinya, itu sudah nyata-nyata maksiat. Hanya baru keluar hukum normatif saja. Laki-laki dewasa pakai celana pendek, itu hukumnya haram. Lagi fatwa, ada hananya, di PDTQ. Langkah strategis bagaimana mengantisipasi. Jangan sampai perkara ini terjadi. Maka kalaulah 3 perkara tadi, kanun itu kita perkuat aturan. Yang pertama, orang berada di ruang publik wajib menutup aurat dengan standar masing-masing. Yang kedua, tidak boleh berboncengan laki-laki dan perempuan kecuali suami istri atau hubungan mahram. Yang ketiga, jam 10 tidak boleh lagi ada yang berkeliaran di luar dalam usia sekolah sampai kuliah, kecuali dengan keluarga. Maka insya Allah aman. Makanya dulu ketika Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh Pak Martunis Muhammad, boleh sudah gagas konsep tersebut. Jam 10 berlaku jam malam untuk usia pelajar. Tetapi tidak ada eksekusi dan tidak ada pemerhati agama dan publik adat syariat yang mau mendukung inisiatif beliau. MPU tidak keluar narasi apa-apa terkait dukungan supaya jam 10 berhenti aktivitas dan MAA juga demikian. MPA juga demikian. Akhirnya Kepala Dinas Pendidikan berjalan sendiri dan tabu karena beliau tidak punya pasukan untuk mengeksekusi. Jadi tanya menyena gagasan GED dari orang lain. Kita akui bagus gagasan tersebut. Cuma karena bukan berasal dari kita, tidak kita dukung. Bertanya pegah oleh berwujud. Jadi kalau setiap orang berharap gagasan dia saja yang jalan, tetap akan ada orang lain yang menentang. Maka andai kata gagasan ini baik, bermanfaat, bermaslahat untuk dakwah, terserah siapapun yang menggagas, mari sama-sama kita dukung. Yang terjadi di Aceh lewetnya, apa ni, najih poi dia, yang baik-baik terdukung, hebat jih itu. Maka saya khawatir, saya curiga, jangan-jangan persoalan celana pendek di Aceh ini MPU tidak pernah bersuara, karena saya yang menerasikan tentang celana pendek. Maka kalau berlaku peraturan pemerintah, nanti MPU khawatirnya iinan ganyan tu. Nyan dalam pikiran ganyan tapi. Mapa jangan maju nang ya. Jadi kita tidak mengadopsi kebaikan. Yang penting kebaikan itu harus berasal dari kita. Ini masalah yang paling rawan dan paling rentan di negeri kita. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu mudah-mudahan menjadi pengingat dan peringatan bagi kita semuanya. Dan sedikit sebelum penutupan, saya ingin menyampaikan sedikit informasi. Subuh Jumat kemarin terjadi musibah lagi di Dayah, di Cekeung. Pesantren bukan terbakar, dibakar. Dibakar.
Saya sebenarnya agak frustasi juga. Nalam 2 ton put gau tutung. Tuhan nak bolehin, tutup dayah rong tu. Sebenarnya kecurigaan saya sudah sejak kasus yang kedua. Tidak normal. Cuma karena saat itu kita tidak dapatkan bukti apapun, kita tidak bisa bangun kecurigaan. Hanya bukti. Karena terjadi di tempat perempuan. Kita nggak bisa pasang CCTV sebab ada privasi bagi mereka. Di lingkungan mereka itu mau berada di luar dalam pekarangan tersebut dengan kepala terbuka sesama perempuan silakan. Yang kemarin terjadi di tempat laki-laki. Mungkin karena di tempat perempuan nggak ada lagi yang bisa dibakar. Sebab sudah beton semuanya. Sudah beton, kerangka atasnya pun sudah pakai rangka baja. Maka tinggal di tempat laki-laki. Kayak itu yang agam nama. Di tempat laki-laki ini ada CCTV. Maka dalam keadaan sedang api bergejolak sekitar jam 4 tengah berat saya budak hapul. Lendu kili ke apunya. Yang terlihat di api itu bukan api. Yang terlihat status di media sosial. Yang citengkunya geazub oleh Allah Ta'ala karena kem tak kengkeng ke MPU. Yang terbayang. Yang pesantrennya jangan aja lah. Letak kecok dana ekspresi. Yang kedebayang. Terbayang. Yang kedam pesantrennya Cina asuransi. Tengah jahit tu je damong peng. Itu yang terbayang. Maka dalam keadaan galau mana, tiba-tiba jam 5 saya dapat berita gembira. Apa berita gembiranya? Seorang ustadz WA. Saat kami pantau di CCTV ada gerakan-gerakan mencurigakan. Pergerakan mencurigakan. Maka direkam, dikirim ke saya. Ada orang pakai jaket hoodie, pakai penutup kepala, dan dia pakai masker. Naik ke lantai 2 gedung sebelah dari gedung yang terbakar. Kemudian masuk ke tempat yang terbakar. Ada yang katakan, di Chat Keeng itu memang pesantren itu kabel listriknya semrawut. Maka ada yang pakai yang sekedar informasi, mungkin pesantren Babul Maghfirah satu-satunya pesantren di Aceh yang instalasi listriknya itu mendapatkan SLO. Sertifikat layak operasi langsung dari PLN. Itu di bulan Mei yang lalu. Karena kita tidak ingin kasus kejadian dikaitkan dengan listrik. SLO. Itu bulan Mei diserahkan. Yang kedua, gedung yang terbakar ini memang sudah tidak ada listrik. Karena itu ruang yang kita tambah karena kebutuhan asrama dulu belum tersedia. Ketika sudah ada lanjutan pembangunan ruang asrama, kita kosongkan. Tangga naik ke atas sudah kita tutup. Cip Hanali sumber api di atas. Jadi kalau ada yang katakan arus pendek, ku arus pendek, mau arus dan beda buah pendek. Itu untuk membantah pernyataan-pernyataan di media sosial yang menuding sembarangan. Ada yang katakan, hanya mungkin letak bantuan, tutung yang pun menteng hanya bantu lah. Kecuali kalau terbakar pertama sudah dibantu, kita bakar lagi untuk dibantu. Ini kebakaran pertama saja belum dibantu oleh pemerintah, masa kita bakar yang lain? Kemudian ada katakan mungkin mengaspirasi, Alhamdulillah saya tidak pernah minta aspirasi kepada anggota Dewan. Jadi ini terjadi kebakaran. Ketika terlihat fotonya, di timeline-nya itu tertera jamnya jam 3:26. Dia dari lantai bawah naik lewat tangga ke atas ruang asrama tahfidz, kemudian nyebrang ke asrama sebelah. Saya curiga itu orang yang sudah paham lokasi. Karena kita punya piket jaga malam. Dan dia sudah mempelajari sepertinya kapan piket itu lengah. Setengah put kerja. Dan tempat istirahat piket ada balai dekat dengan gedung tersebut berjarak hanya 10 meter saja. Jam 3:31, 5 menit, dia kembali lagi. Dan terkesan dia mengerti, paham lokasi, tahu di mana posisi CCTV. Di tengah, kan dia pakai masker. Melihat video itu, baru tenang saya. Saya sudah punya jawaban. Maka ketika saya buka akses di media sosial, ilan hana publikasi, nyandum male dayah tutung siaat. Tidak saya naikkan berita sama sekali. Sampai saya salat Jumat, nggak ada kawan-kawan yang tahu pesantren terbakar. Kecuali karena ada warga setempat yang sempat memvideokan live. Apa yang terjadi? Saya bacalah narasi-narasi yang cik pesantren Wahabi macam di dibin. Saya senyum-senyum mentang.
Kita tunggu waktu lebih 2 orang, maka baru kemarin sore saya rilis video tersebut, terbakar atau dibakar. Itu untuk meruntuhkan asumsi. Maka setelah menemukan kasus ini, saya curiga karena polanya sama. Selalu saja kebakaran terjadi menjelang ujian. Nyokarap ujian. Dulu yang di bulan November juga menjelang ujian. Dulu yang pertama di bulan Januari juga menjelang ujian. Jadi polanya sama. Dan itu sudah kita serahkan kepada kepolisian, sudah turun langsung ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Satreskrim datang langsung ke lokasi, tim Inavis sudah turun untuk mendata, dan mereka menemukan di sekitar lokasi baju yang dia pakai tersebut, hoodie. Ditemukan, dan dalam kantong bajunya itu ditemukan ada korek api, mancis, korek api gas. Sebelum itu bulan Mei yang lalu, sehari setelah penyerahan sertifikat layak operasi dari kawan-kawan PLN, sebenarnya juga sudah sempat dibakar di Asrama Putri. Saya sedang duduk di Solong dengan Abang Samalanga, Ketua DPRA. Masuk telepon dari istri, Bang, dayah katutung belum? Astagfirullah. Itu dayah jahat. Saya bilang, Bang, telepon pemadam. Beliau langsung telepon pemadam. Saya berangkat pulang. Baru sampai Masjid Lamreng, saya telepon, Ustaz terima kasih. Bagaimana keadaan? Udah dipadamkan. Jadi karena masa Pak PJ Safrizal dulu sudah dibagi APAR, alat pemadam api ringan, sudah sempat dipadamkan.